Selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak siswa kelas 7, siswa-siswi baru di SMP Negeri 1 Kupang. Sebelum Anda menjadi siswa-siswi untuk sekolah di sekolah ini selama 3 tahun, melalui program MPLS ini, anak-anak sekalian akan diperkenalkan tentang apa saja yang akan Anda alami, anak-anak alami selama menjadi siswa di SMP Negeri 1 Kupang. Dan khusus untuk materi ini akan disampaikan tentang kurikulum yang akan anak-anak alami selama menjadi siswa di SMP Negeri 1. Untuk diketahui anak-anak sekalian, pada tahun pelajaran 2022-2023 ini di sekolah SMP Negeri 1 akan berlaku dua macam kurikulum, yakni kurikulum 2013 khusus bagi para siswa kelas 8 dan kelas 9, dan kurikulum Merdeka khusus untuk anak-anak sekalian, para siswa dan siswi kelas 7. Apakah ada perbedaan yang sangat tajam antara dua kurikulum ini? Nanti anak-anak sendiri yang akan melihatnya. Kita lihat secara khusus tentang kurikulum Merdeka, karena itu yang akan anak-anak alami. Kurikulum Merdeka memiliki 10 mata pelajaran wajib yang terdiri atas pertama pendidikan agama dan budi pekerti, dan di sekolah ini berlaku pendidikan agama sesuai dengan agama dari para siswa. Jadi ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen Protestan, ada agama Hindu. Kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kelima, mata pelajaran matematika. Yang keenam, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang terdiri atas biologi dan fisika. Keduanya disatukan. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan sosial yang terdiri atas sejarah, geografi, dan ekonomi, juga ketiga-tiganya digabungkan. Yang kedelapan, ada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Yang kesembilan, ada mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Dan yang kesepuluh, ada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. 10 mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib yang harus anak-anak pelajari selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Bagaimana dengan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu, masing-masing mata pelajaran mendapatkan alokasi waktu yang berbeda. Pendidikan agama dan budi pekerti mendapat jatah 3 jam pelajaran. PPKN mendapat jatah 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia mendapat jatah 6 jam pelajaran. Bahasa Inggris mendapat jatah 4 jam pelajaran. Matematika dan IPA mendapat jam masing-masing 5 jam pelajaran. IPS mendapat jatah 4 jam pelajaran. Seni budaya dan prakarya serta PJOK masing-masing mendapat jatah 3 jam pelajaran. Dan teknologi informasi dan komunikasi mendapat jatah 2 jam pelajaran. Bagi mata pelajaran yang mendapat jatah 2 dan 3 jam pelajaran, maka para siswa akan mendapat waktu
mempelajarinya 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan untuk mata pelajaran yang mendapat jatah 4, 5, dan 6 jam pelajaran dalam 1 minggu, anak-anak akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya 2 kali pertemuan dengan Bapak Ibu Guru dalam 1 minggu. Maka dalam 1 minggu kita akan belajar sebanyak 38 jam pelajaran. Dan 1 jam pelajaran terhitung 40 menit. Dalam keadaan normal, setiap hari kita belajar selama 7 jam pelajaran. Kecuali pada hari Jumat kita hanya belajar 5 jam pelajaran saja. Karena itu, jika kita mulai pembelajaran pada pukul 7.15, maka kita akan selesai semua jam pelajaran itu selesai pada pukul 12.15. Setelah itu ada waktu untuk para siswa bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler bagi yang ingin mengembangkan bakat-bakatnya di bawah bimbingan Bapak dan Ibu Guru. Jika itu kita belajar selama 1 minggu, maka bagaimana kita mendapatkan penilaian? Ternyata ada 4 macam nilai yang akan anak-anak peroleh selama belajar di SMP 1 dan juga di sekolah-sekolah lain. Nilai-nilai yang dimaksud yang pertama adalah nilai sikap spiritual. Yang dimaksud adalah nilai tentang sikap-sikap sebagai seorang yang beriman atau yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah nilai sikap sosial. Dan yang dimaksud adalah sikap-sikap yang baik dalam pergaulan dengan sesama. Entah itu dengan Bapak Ibu Guru, dengan teman-teman sekolah, ataupun dengan orang-orang pada umumnya di tengah masyarakat, entah itu di rumah, entah itu di dalam bemo, entah itu di jalan, di pasar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Yang dinilai di sini adalah kemampuan akal budi dalam memahami materi-materi pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai keterampilan. Yang dinilai di sini adalah keterampilan diri anak-anak yang ditunjukkan dalam bentuk keterampilan bekerja ataupun hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu. Tentu saja kalau hasilnya semakin bagus, nilainya semakin baik. Ataupun anak yang terampil, gesit, rajin bekerja, pasti nilainya lebih baik daripada anak yang hanya sekedar menonton atau lebih banyak bercerita atau lebih banyak omongnya. Ternyata pada nilai sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, nilainya dalam bentuk, bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam rumusan kalimat. Dengan tingkatannya adalah paling baik bagi yang memiliki sikapnya sangat baik, atau baik bagi yang memiliki sikapnya normal, biasa, atau cukup baik bagi anak-anak yang menunjukkan sikap yang kurang baik di tengah masyarakat, atau kurang baik menunjukkan sikap berdoa dan sebagainya. Sedangkan nilai pengetahuan dan keterampilan dinyatakan dalam bentuk angka dan predikat. Angka dari 0 sampai 100, predikat itu predikat A, B, C, dan D, serta deskripsi atau penjelasan tentang angka dan predikat yang diperoleh itu. Yang mendapat predikat A berarti itu dia mencapai hasil tertinggi atau yang terbaik, paling baik. Predikat B itu menunjukkan hasil yang baik. Predikat C itu menunjukkan hasil yang cukup. Sedangkan predikat D menunjukkan hasil yang kurang.
Bagaimana nilai-nilai itu kita peroleh? Untuk nilai-nilai sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, nilai-nilai itu diperoleh melalui pertama catatan-catatan guru mata pelajaran dan wali kelas. Setiap kali Bapak Ibu guru masuk kelas atau wali kelas masuk atau bertemu dengan anak-anak dalam lingkungan sekolah dan menemukan sikap yang baik maupun sikap yang tidak baik dari anak-anak, maka sikap-sikap itu dicatat oleh Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, penilaian oleh diri sendiri. Untuk penilaian ini akan disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru berupa lembaran yang akan dibagikan kepada anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian akan membuat penilaian tentang diri sendiri. Apakah saya rajin berdoa? Atau apakah saya suka menyendiri, tidak suka bergaul dengan teman-teman, dan sebagainya. Dan yang ketiga, penilaian oleh teman-teman. Juga disiapkan lembaran oleh Bapak Ibu guru, dibagikan kepada anak-anak, dan satu orang siswa bisa mendapat penilaian minimal dari 10 orang yang lain teman di kelasnya, dan itu dibuat untuk semua siswa. Penilaian diri dan penilaian oleh teman-teman bisa dilakukan setahun sekali atau setahun 2 kali. Berarti 1 semester 1 kali. Nah, bagaimana dengan nilai pengetahuan? Nilai pengetahuan diperoleh melalui pertama tes atau ujian baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, melalui ulangan-ulangan harian. Yang ketiga, melalui penilaian tengah semester atau mid semester. Yang keempat, melalui penilaian akhir semester. Dan tes atau ujian itu bisa berupa pilihan ganda, tes isian, menjodohkan, dan sebagainya. Masih ada banyak bentuk-bentuk tesnya. Dan yang kelima juga melalui tugas-tugas yang dikerjakan, termasuk pekerjaan rumah, diskusi kelompok, dan lain-lain. Sedangkan nilai yang terakhir, nilai keterampilan, itu diperoleh melalui satu, penilaian terhadap hasil kerja. Jadi setiap anak jika diberikan kesempatan untuk tolong mengerjakan ini, maka hasil yang dibawakan akan diperiksa oleh guru. Nah, jika hasilnya bagus, pasti diberi nilai baik. Yang kedua, penilaian terhadap semangat dan keterampilan dalam bekerja. Misalnya ada satu pekerjaan yang harus dilakukan di sekolah, entah sendiri atau entah dalam kelompok. Saat anak-anak mengerjakan itu, saat itu Bapak dan Ibu guru membuat penilaian. Bagi anak-anak yang semangatnya tinggi, rajin bekerja, terampil, gesit, pasti nilainya bagus. Tapi bagi anak-anak yang suka perintah, omong banyak, hanya menonton, pasti hasilnya nilainya juga tidak terlalu bagus. Yang ketiga, penilaian terhadap kelengkapan semua tugas-tugas yang diberikan. Jika dalam satu semester itu ada 10 tugas dan anak yang mengumpulkan tugas itu lengkap sebanyak 10 tugas, pasti nilainya lebih bagus dibanding dengan anak-anak yang hanya mengumpulkan 8 atau mengumpulkan 6, bahkan lebih jelek kalau tidak mengumpulkan sama sekali, berarti nilainya juga sangat kecil. Baik, yang berikut khusus untuk kurikulum Merdeka ada hal yang baru, paling kurang ada 2 hal yang baru. Hal yang baru pertama adalah tentang profil pelajar Pancasila. Apa maksudnya profil pelajar Pancasila? Yang dimaksud tidak lain adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik, anak-anak sekalian, agar anak-anak dapat mewujudkannya dalam tingkah laku hidupnya sehari-hari, menjadi seorang Indonesia sejati yang berjiwa Pancasila. Untuk saat ini
dirumuskan ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila atau 6 nilai utama yang harus ditanamkan, harus kita miliki sebagai orang-orang Indonesia yang berjiwa Pancasila. Keenam ciri itu adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan atas dasar sebagai orang beriman itu kita menunjukkan perilaku hidup yang baik, memiliki tingkah laku hidup sebagai anak-anak yang baik. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa artinya? Kita harus mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat, yaitu beda suku, beda budaya, beda asal, beda nama, beda agama, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki jiwa gotong royong. Artinya apa? Memiliki jiwa dan semangat suka bekerja sama dengan orang lain, tidak mau bekerja sendiri, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Yang keempat, berjiwa mandiri. Artinya memiliki jiwa dan semangat bekerja secara mandiri, tidak mengharapkan bantuan atau belas kasihan dari orang lain. Yang kelima, bernalar kritis. Artinya mampu memiliki akal budi yang mampu berpikir secara jernih, melihat hal-hal yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif. Artinya memiliki daya pikir yang kritis dan kreatif, mengusahakan hal-hal atau temuan-temuan yang baru. Lebih lanjut tergambar di dalam beberapa bagan berikut ini. Berakhlak mulia. Artinya apa? Akhlak bernegara sebagai warga negara yang baik, akhlak beragama sebagai orang-orang beriman yang baik, akhlak pribadi menampilkan perilaku hidup yang baik, akhlak kepada manusia menampilkan cara bergaul, sikap yang baik terhadap sesama, dan akhlak kepada alam, menghargai, merawat, melindungi alam lingkungan kita. Berkebinekaan global, maksudnya mengenal dan menghargai budaya, baik budaya sendiri maupun budaya teman-teman. Mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Artinya apa? Kita bisa mengenal budaya orang lain dan kita bisa bergaul dengan orang yang berbeda budaya dengan kita. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Artinya apa? Setelah kita mengetahui bahwa kita ini berbeda-beda, kita menghargai satu sama lain. Yang berikut tentang gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi tidak lain adalah kerja bersama-sama dengan orang lain. Bekerja sama, bukan kerja sendiri-sendiri. Yang berikut, kepedulian. Peduli terhadap orang lain. Jika orang lain itu bernasib kurang baik, kita juga menunjukkan sikap simpati dan empati. Apa artinya? Kita ingin membantu, kita ingin berbagi dengan mereka. Dan yang terakhir, berbagi. Kita berbagi, kita saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Yang berikut, profil kemandirian. Bersikap mandiri, artinya sadar akan diri dan situasi yang dihadapi. Kita sadar tentang kemampuan diri kita. Kita jujur terhadap diri kita, kita bisa atau tidak. Regulasi diri, apa artinya? Kita membina diri untuk memiliki disiplin diri sendiri. Tidak menunggu orang lain perintah, tidak menunggu orang lain atur kita. Bernalar kritis, apa artinya? Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kalau kita dapatkan informasi atau kita dapatkan berita apa saja, kita tidak langsung percaya 100%, tetapi kita mulai melihat, kita mulai cari tahu betul atau tidak, atau ini hoax. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ini yang terjadi di dalam kelas. Kita melatih diri untuk berpikir, menalar.
Kita tidak fotokopi saja atau copy paste. Merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Kita melatih diri untuk berpikir. Kita datang sekolah, kita melatih diri kita untuk berpikir. Dan terakhir, kalau kita sudah melatih diri berpikir dengan baik, kritis, maka kita bisa mengambil keputusan yang benar. Dan yang terakhir, orang yang kreatif. Apa artinya? Mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Orisinal artinya asli, tidak mengikut arus orang lain. Kita mampu menghasilkan karya milik kita sendiri, bahwa itu merupakan hasil karya kita, bukan kita ciplak atau kita tiru dari orang lain. Menghasilkan gagasan yang orisinal artinya apa? Menghasilkan buah pikiran yang asli, misalnya berhasil membuat penemuan baru, berhasil membuat penelitian dengan kesimpulan yang baru, dan sebagainya. Ini kira-kira profil pelajar Pancasila yang akan diupayakan melalui pendidikan berbasis kurikulum merdeka. Nah, bagaimana cara penanaman profil Pancasila ini? Profil pelajar Pancasila ditanamkan dalam diri siswa melalui penanaman konsep dan juga pembiasaan praktek. Penanaman dalam jalur konsep artinya apa? Melalui penjelasan oleh Bapak dan Ibu guru selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Lalu bagaimana melalui praktek, pembiasaan praktek? Maksudnya melalui proyek kegiatan yang direncanakan oleh beberapa mata pelajaran secara bersama-sama dengan mengusung satu tema kegiatan. Jadi ada satu tema kegiatan melibatkan beberapa mata pelajaran, 3-5 mata pelajaran. Semua Bapak Ibu guru mata pelajaran itu bekerja bersama-sama dan melibatkan semua siswa. Dan proyek kegiatan itu pada waktunya atau pada puncak kegiatannya, hasil itu akan dipresentasikan atau dipamerkan kepada banyak orang sebagai hasil karya siswa. Hal baru yang kedua dari kurikulum merdeka adalah tentang asesmen. Asesmen itu sama dengan ujian. Sekarang apa bedanya dengan ujian-ujian selama ini dari kurikulum 2013? Definisi dari asesmen adalah cara untuk mendapatkan informasi tentang hasil pembelajaran dan untuk mengetahui seberapa baik pemahaman siswa serta daya kritis dan kreatif siswa terhadap materi pembelajaran tertentu. Ya, ini yang lebihnya dari asesmen. Maka itu ciri utama asesmen adalah satu soal dengan berbagai kemungkinan jawaban. Selama ini, kalau soal itu pilihan ganda, maka kemungkinan jawabannya hanya satu. Kalau menjawab benar dapat nilai, dan kalau menjawab salah tidak mendapatkan nilai. Untuk asesmen, jawaban itu bisa pertama, jawaban langsung seperti pilihan ganda, tetapi bukan berhenti di situ. Ditambah lagi, disediakan berbagai jawaban dan siswa harus menentukan bahwa jawaban ini juga benar, jawaban ini tidak benar, dan itu harus dibuktikan. Maka yang ketiga, jawaban oleh siswa itu harus diberi penjelasan atau pertanggungjawaban. Kenapa siswa menjawab ini? Karena diperoleh atau hasilnya dari sini. Itu dalam asesmen. Maka bentuk soal berciri asesmen ini akan digunakan bisa jadi dalam ulangan harian, bahkan dalam ujian mid semester, bisa pula dalam ujian semester. Jika ini bisa dilaksanakan dengan baik, masih diharapkan anak-anak akan mendapatkan hasil yang baik pula. Nah, anak-anak itu sedikit tentang kurikulum yang akan kita laksanakan sepanjang sekolah di sini. Tentu saja ada semester genap, ada semester ganjil.
Materi pada semester ganjil tentu beda dengan materi pada semester genap. Jika anak-anak bisa mengikutinya dengan rajin, dengan setia, pasti akan memperoleh hasil yang bagus. Tetapi jika setengah-setengah saja, tidak dengan segenap hati, tidak dengan sukacita, terpaksa untuk mengikuti kegiatan di sekolah ini, pasti hasilnya juga kurang memuaskan. Demikian beberapa hal yang patut Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai kita bertemu dalam kegiatan belajar mengajar di SMP 1 Kupang.